Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Jumat sore hari ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan nikmat sehat dan waktu luang kepada kita semuanya, sehingga kita bisa terus bertakwa kepada Allah dengan membawa banyak amal kebaikan di hari hisab nanti. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya kita lanjutkan dalam pembahasan kita sore hari ini yang sudah sampai dalam pembahasan sholat sunnah duha pada bab apa? Doa setelah selesai sholat duha. Rupanya jamaah rahimakumullah, setelah kita mempelajari arti pentingnya atau kedudukan sholat duha di sisi Allah dan juga di sisi Rasulullah, maka kita telah dapati bahwa sholat sunnah duha itu memang betul, kata para ulama, sangat layak didudukkan sebagai posisi kedua dari yang terpenting dari apa? Sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat malam yang terdiri dari dua, yaitu sholat apa? Sholat tahajud dan sholat witir, dan yang kedua adalah sholat sunnah duha. Sangat pentingnya karena ini berkaitan dengan banyak hal, baik dalam diri kita, rezeki kita, dan juga apa yang akan terjadi di hari akhir nanti. Kita akan bisa dibangunkan oleh Allah, sebab dengan kita rutin melaksanakan sholat duha, yaitu dibangunkan rumah di surga. Kira-kira luar biasa atau tidak nih sholat duha ini? Luar biasa. Nah, setelah kita mempelajari beberapa hal yang sudah lama, beberapa pekan kita mempelajari sholat duha ini, maka kita tidak akan mempelajari tata caranya, karena ini sudah sama persis dengan sholat sunnah yang lain. Yang membedakan yang pertama adalah niatnya saja, kita ganti niat, yaitu sholat duha. Nah, pada pokok bahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai doa setelah selesai sholat duha. Nah, satu pertanyaan mendasar, kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena jamaah rahimakumullah, salah satu waktu yang dianjurkan kepada kita di dalam menjalankan amalan di ajaran Islam ini adalah untuk berdoa. Dianjurkan kita itu untuk berdoa, karena doa itu merupakan hisnul muslim, yaitu apa? Perisainya orang Islam. Jadi dengan berdoa ini orang Islam ini bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan doa itu memiliki waktu-waktu yang ditentukan. Boleh kita berdoa di sembarang waktu, akan tetapi ada waktu-waktu yang dianjurkan kepada kita untuk berdoa. Di antaranya adalah setelah kita menyelesaikan suatu ibadah. Bisa difahami di sini, setelah kita mengerjakan ibadah apa saja, kita ini dianjurkan untuk apa? Berdoa. Maka ini meneladani apa yang diamalkan oleh bapak kita semuanya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nanti akan kita dapati hadisnya, dasarnya. Nah, mengapa kita harus berdoa setelah menyelesaikan suatu ibadah? Tidak lain karena ketika itu, artinya setelah kita selesai melaksanakan ibadah, hati kita atau hati seorang hamba itu dalam keadaan menghadap kepada Tuhannya dan dekat kepadanya. Jadi hati itu bisa tenang, atau dalam bahasa Al-Qur'annya itu tumakninah. Dengan apa? Dia berzikir kepada Allah. Salah satu bentuk zikir adalah ya baik kalimat maupun amalan atau ibadah kepada Allah. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir atau mengingat Allah itu
tatma'in, tumakninah atau tenang apa? Qulub, hati, kolbu. Nah, maka tatkala hati itu sudah tenang, maka kita sudah satu frekuensi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tatkala pemancarnya itu memakai jalur FM, ngoten nggih. Kalau penerima kita, pesawat radio kita yang kita putar jalurnya AM, kira-kira nyambung enggak? Enggak nyambung tuh. Nah, karena itu sudah satu frekuensi, FM semua misalkan. Nah, maka itu sudah jalurnya langsung kita sampaikan. Ya, layaknya dalam sebuah jalur atau rel kereta api dari Tulungagung menuju Surabaya, relnya itu kalau itu dilewati maka akan sampai pada tujuan, tidak akan belok-belok. Ya seperti kayak trek itu, kita gelindingkan bola pasti akan sampai kepada ujung, seperti itu. Nah, ini pun juga menjadi bagian kita dalam meneladani Nabiullah Ibrahim, karena Nabi Ibrahim pun juga mengamalkan hal seperti ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan kondisi mereka, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Jadi tatkala Ibrahim dan Ismail itu meninggikan bangunan Ka'bah karena perintah Allah. Dulu Ka'bahnya sudah runtuh, rusak, didirikan lagi, terus ditempelkan Hajar Aswad sudah sampai pada bentuknya, menjadikan suatu bentuk. Setelah selesai, itu perintah Allah. Ayo kamu berangkat ke sana sama anakmu, selesaikan itu, tinggikan bangunan Ka'bah yang merupakan Baitullah. Nanti sudah akan ada perintah lagi setelah kamu meninggikan, itu jadi masjid nantinya. Setelah dilakukan selesai, ditempelkan dengan batu terakhir di pojoknya itu, di rukun yang terakhir itu rukun Hajar Aswad. Itu apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan anaknya di kelanjutan ayat tadi surat Al-Baqarah. Beliau berkata apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Allah pemelihara kami, taqabbal minna, terimalah apa yang sudah kami kerjakan tadi, amalan kami, menyelesaikan perintahmu meninggikan bangunan Ka'bah ini, kemudian sholat 2 rakaat di situ, innaka antas sami'ul alim, engkau adalah maha melihat dan maha mengetahui. Maka seperti itu. Ba'da sholat pun ya kita dianjurkan untuk berdoa, kan itu sebagai rangkaian. Jadi apa saja setelah selesai mengerjakan suatu amalan, maka kita berdoa, minimal doanya itu 2. Pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, menutup, kan amalan kita itu dimulai dengan basmalah dan ditutup dengan alhamdulillah, maka keberkahan akan kita terima. Yang kedua, doanya adalah Rabbana taqabbal minna, itu paling sedikit ya, kepada taqabbal minna. Kalau mau dilanjutkan ya tadi innaka antas sami'ul alim, seperti itu. Dan kelanjutan doanya ya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu di Al-Qur'an, bisa panjenengan lihat. Baik, selanjutnya. Dan banyak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berdoa pada waktu-waktu yang ditentukan. Nah, ini sebagai pengantar saja bahwasanya kita boleh berdoa pada waktu-waktu yang ditentukan. Artinya apa? Setelah berwudu. Nah, kita setelah berwudu kita berdoa. Ada doa setelah wudu? Ada nggih? Ada apa tidak doa setelah wudu? Ada. Apa loh? Nah, yaitu doa. Mungkin doa setelah wudu terus langsung ngacir, ngoten nggih. Nah, setelah sholat, ba'da sholat, ngoten nggih. Bahkan di dalam hadis fiduburi, ya, di bagian akhir sholatnya, maka itu difahami setelah sholat itu berdoa. Kemudian ada lagi setelah berbuka puasa dan sebelumnya juga ada, itu juga waktu yang makbul untuk berdoa. Antar adzan dan iqomat, doa yang tidak ditolak adalah salah satunya antar adzan dan iqomat. Selanjutnya apa? Tatkala Jumat sore tadi, ba'da sholatil asar, sampai apa? Ya waktu yang ditentukan oleh Allah. Di situ adalah waktu yang makbul untuk berdoa. Bahkan yang diantaranya yang paling utama adalah sepertiga akhir malam, yaitu di bagian jawfil lail, kalau dikatakan dalam hadis tatkala kita membahas sholat tahajud dan sholat witir. Itu kalau sholat kalian di kedalaman malam paling akhir, itu sepertiga malam yang ketiga, itu Allah turun ke langit dunia dengan dengan kemuliaannya, itu Allah mengabulkan doa-doa hambanya.
Dan kemudian jamaah rahimakumullah, terdapat satu doa yang telah dikenal luas di masyarakat dalam pembahasan kita sore hari ini, yang tidak lain adalah merupakan doa yang dibaca setelah melaksanakan sholat duha. Rupanya setelah sholat duha itu dikenal di dalam masyarakat itu ada doa. Setelah sholat duha itu ada doa, di situ waktu untuk berdoa, tapi dikenal ada doanya di situ. Nah, ada dua pemahaman, setelah sholat duha itu waktu untuk berdoa dan ada doanya, itu yang dikenal di dalam masyarakat. Nah, pembahasan kita akan nyampe pada redaksi doa itu, barangkali panjenengan kenal dengan redaksi doa ini. Doa itu adalah berbunyi Allahumma innat duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka. Kemudian yang selanjutnya, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu. Penutupnya, bihaqqi tuhaika wa bahaika wa jamalika wa quwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika as-solihin. Kenal dengan doa ini? Kenal gitu? Hafal toh? Nah, itu panjangan bahwa ada yang belum. Yang sudah kenal, yang sudah mengamalnya, diamalkan kapan doa itu? Setelah sholat subuh? Atau setelah sholat apa? Yang lain setelah sholat witir? Bukan gitu? Setelah sholat Tuhan. Nah, maka kita akan membahas tentang yang pertama doa ini dulu, yang dikenal luas di masyarakat. Pembahasan kita pada mengenai arti doa. Kalau kita tidak memahami artinya, barangkali kita sulit untuk meresapi, meresapi, bukan meresapi gitu. Maksudnya meresapi itu untuk bisa memaknai, meresapi kan merah memahami gitu. Kan yang meresapi terus belok kemana-mana. Allahumma wahai Allah, inna sesungguhnya ad-duha'a, waktu duha itu, duhauka adalah waktu duhamu, wal baha'a, dan keagungan atau kemuliaan itu, bahauka adalah ya kemuliaanmu, wal jamala, nama jamil itu apa? Indah. Dan keindahan itu jamaluka, ya milikmu keindahan itu. Ini intinya apa? Memuji Allah. Ini pembukaan. Wal kuwata, dan kekuatan, segala kekuatan, segala daya itu kuwatuka, ya kekuatan mongko yang memiliki. Wal kudratuka, dan qadar itu ketentuan, yang mampu menentukan, yang menguasai untuk melakukan suatu ketentuan adalah ya engkau maha menentukan. Itu di surat Al-A'la niku, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang menciptakan segala sesuatu, dia yang qadar, yang maha menentukan. Seperti itu. Yang bisa menentukan ya Allah. Mana lanjutnya nih? Wa ismata ismatuka, dan penjagaan itu adalah penjagaanmu, yang bisa menjaga adalah engkau. Kemudian doa selanjutnya adalah Allahumma in kana rizki, wahai Allah, in kana, jika rizki, yaitu rezekiku ini yang kau berikan tuh fis sama'i, sekarang tuh masih berada di langit, fa anzilhu, maka turunkanlah. Meminta kepada Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua, wa in kana, dan jika rizkiku itu fil ardi, berada di dalam bumi, fa akhrijhu, keluarkanlah. Jadi meminta supaya rizkinya itu kalau masih di atas diturunkan, yang di dalam itu dikeluarkan. Manusianya kemana? Tidak kemana-mana, minta didatangkan, seperti itu. Bisa dimaknai seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya adalah wa in kana, dan jika rizkiku itu mu'assaron, itu sulit didapat, sudah banting tulang, banting setir, mungkin banting apa lagi, itu ya fayasirhu, maka yasir, mudahkanlah. Wis pakai upaya yang sederhana bisa dapat rizki,
yang pakai kepala di kaki-kaki di kepala itu tidak dapat ya seperti itu. Wa in kana haraman, dan jika rizkiku itu haram, fatahhirhu, ngoten nggih apa taharah apa suci, maka sucikanlah, halalkanlah, ngoten nggih. Wa in kana ba'idan, dan jika rizkiku itu jauh, masih jauh di sana, faqarribhu, maka qarib itu dekatkan. Manusianya kemana? Tidak kemana-mana, minta didekatkan, seperti itu, minta saja, bihaqqi, dengan hak atau kebenaran, duhaika, waktu duhamu, wa bahaika, dan demi keagunganmu, wa jamalika, dan demi keindahanmu, wa kuwatika, dan demi kekuatanmu, wa kudratik, dan demi kemampuan atau kekuasaan atau kemahamampuan Allah itu, atini ma ataita, ya Allah datangkanlah atau berikanlah kepadaku ma ataita, apa-apa yang engkau datangkan, kau berikan, ibadaka, kepada hambamu, as-solihin, yang soleh. Jadi meminta supaya apa yang diberikan Allah kepada hamba yang soleh itu datangkanlah kepadaku. Intinya minta seperti itu artinya. Sudah bisa difahami nggih artinya nggih? Ya bagus ndak artinya? Bagus, jadi ini banyak diamalkan. Ini yang pertama yang akan kita bahas. Nah, jamaah rahimakumullah, satu pertanyaan mendasar bagi kita semuanya, doa itu sumbernya dari mana? Sumber dasarnya. Saya tanya, misalkan ada pertanyaan, cucu panjenengan kung atau kakek ini, doa ini dari mana ini? Nah kan dari yang jawab dari mana kan ngaten nggih. Ning ndi yo biyen lali saiki ndak ngerti kan atasnya. Nah, dari mana kira-kira? Pembahasan kita selanjutnya adalah mencari sumber doa tersebut. Ya, kita harus tahu dasarnya, apakah ini karangan atau bagaimana. Nah, ada yang tahu? Bela ya? Panjenengan kan sudah membacanya, sudah tahu dasarnya dulu dari mana? Nah, belum toh. Nah, dapatnya dari mana dulu? Dari buku, dari sekolah. Nah, itu dapatnya dari mana? Nah, seperti itu. Nah, mari kita bahas supaya kita lebih mengetahui dalam mendudukkan doa ini. Jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasannya doa yang telah kita baca tadi, yang dulu mungkin panjenengan pernah terima dan panjenengan amalkan, itu bukan berasal dari Al-Quran atau hadis, bukan berasal dari Al-Quran atau As-Sunnah. Sampai sini bisa dipahami nggih? Doa itu bukan berdasarkan dari Al-Quran, bukan berdasarkan dari hadis atau tuntunan Nabi. Tapi tunggu dulu, jangan waduh sebentar, ini hanya fakta dulu. Yang kedua adalah, namun doa tersebut dengan redaksi yang utuh atau full kayak tadi itu disebutkan ya, pernah tercatat di dalam beberapa kitab mazhab Syafi'i, ada di dalam kitab. Itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, tapi di dalam kitab yang menjelaskan tentang tuntunan dalam sholat duha, wabil khusus doa setelah sholat duha, itu ada dicantumkan di situ, yaitu dalam kitab Hasyiyah Al-Jumal, kemudian kitab ini I'anah At-Talibin, kemudian juga Tuhfah Al-Muhtaj, itu ada disebutkan. Nah, sesungguhnya itu diambil dari situ, cuman persoalannya adalah yang naruh di situ itu siapa, yang ngarang yang jelas, tapi dapatnya dari mana, yaitu yang kita tidak bisa menelusuri sampai ke sana. Yang jelas dalam hadis-hadis para ulama tidak menemukan redaksi doa tersebut. Akan tetapi di dalam sebuah kitab Al-Mujalasah wa Jawahir Al-Ilmi nomor sekian-sekian ini ada riwayat yang tertulis tentang beberapa bagian saja dari doa ini. Ada yang meriwayatkan dulu, orang Arab dulu pernah membaca doa dalam kondisi tertentu, dan sebagian doa yang disampaikan itu ada beberapa potongan yang mirip dengan doa yang kita bahas tadi. Disebutkan bahwasannya Al-Asma'i mendengar seorang wanita Badui berdoa di padang Arafah. Jadi dulu ada seorang
wanita dari dusun, dari Arab, dusun gunung sana, tatkala di padang Arafah dia berdoa. Doanya, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu. Dia berdoa, ya Allah, apabila rezekiku itu masih tertangguhkan di atas langit, maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi, dan jika rezeki itu masih di dalam bumi, fa akhrijhu, maka keluarkanlah. Kemudian selanjutnya dia mengatakan, beda ini, wa in kana na'iyan, dan jika rezekiku itu jauh, faqarribhu. Tadi beda, ba'idan faqarribhu. Yang ini na'iyan faqarribhu, jika masih jauh dekatkanlah. Wa in kana qariban, apabila sudah dekat loh, ini jauh didekatkan, itu fayasiru, maka mudahkanlah untuk apa? Mengambilnya. Tadi kan mu'asiran fayasirhu, ini kalau sulit mudahkanlah. Ini kalau sudah dekat itu ya tolong dimudahkan. Nah, ini sebagian dari apa doa tadi itu kebetulan ada yang sama dalam riwayatan ini, tapi ini dari seorang wanita Badui tatkala berdoa di padang Arafah, terekam oleh seseorang dan diriwayatkan. Dulu saya dengar gini, mirip dengan itu. Barangkali doa itu juga disarikan dari apa? Dari doa ini, terus dikombinasikan, ditambah-tambah dengan kelebihan yang lain, maka tersusunlah bait-bait doa seperti tadi, yang tujuannya sesuai dengan tuntunan. Maksudnya doanya memuji Allah dulu, terus meminta, kan seperti itu. Nah, ini ada kesamaan beberapa poin di dalamnya. Nah, maka kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan apa doa tersebut adalah mengenai maknanya, supaya kita tahu maknanya doa itu. Yang kita bahas tadi, Allahumma ingkana rizki, Allahumma inna duhatuka, sampai wal ismatuka, ini kalimat ini menurut para ulama membahas doa ini, kok ini masyhur sekali. Ini menegaskan pada bait awal ini adalah menjelaskan bahwasanya waktu duha itu milik Allah. Allahumma inna duha, sesungguhnya waktu duha itu ad-duhauka, itu adalah waktu duhamu. Kemudian dan seluruh milik Allah, yaitu keagungan, keindahan, juga kekuatan, kekuasaan, dan segala kemampuan Allah untuk menjaga, memelihara itu semuanya milik Allah. Itu segala sesuatu kelengkapan milik Allah. Nah, ini bait yang pertama ini seperti itu. Sebenarnya bukan bait sih, ini kumpulan dari beberapa kalimat tadi. Kemudian selanjutnya mengenai bagian Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu sampai wa in kana ba'idan faqarribhu ini tadi. Ini dikatakan bahwasanya menunjukkan bahwasanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu menganugerahkan rizki kepada orang yang membaca doa ini. Jadi meminta kepada Allah dengan membaca kalimat ini, Allah itu bila rezeki seseorang yang membaca ini masih tertangguh di langit, minta diturunkan. Yang masih tertanam di bumi belum keluar, ya dikeluarkan. Barangkali dari kebun-kebunnya kok belum tumbuh, terus belum berbuah, supaya itu segera berbuah dan menghasilkan. Apabila susah, banting tulang, banting setir, dan banting yang lain itu supaya dimudahkan. Apabila haram itu disucikan. Tidak tahu cara nyucikannya bagaimana. Kemudian apabila jauh, minta didekatkan. Karena Allah itu adalah Ar-Razzaq, adalah pemberi rizki. Jadi dengan kekuasaan Allah yang maha pemberi rizki itu, mereka ini meminta dengan redaksi doa ini. Kemudian bagian yang akhir, bihaqqi tuhaika, ya Allah, dengan hak atau kebenaran waktu duha itu adalah milikmu itu, demi waktu duha yang milikmu itu, demi keagunganmu, demi keindahan, kekuatan, kekuasaan, atini ma'ataita ibadika sholihin, datangkanlah kepadaku apa yang telah engkau berikan, atau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Maksudnya agar Allah itu mengaruniakan kepadanya itu kebaikan, semua kebaikan yang didapat oleh orang-orang soleh, dia ingin dapatkan juga. Milik kasarannya doa sabu jagat gitu loh. Wis pokoknya aku pengen podo, seperti itu. Pengen sama dapat yang didapat oleh orang-orang soleh terdahulu. Dan dia itu mau meminta ini setelah berwasilah. Wasilah ini apa? Napa, Bu? Perantara. Dengan perantara. Apa? Waktu duha yang itu miliknya Allah.
dan juga berperantara dengan apa? Kemuliaan Allah, keindahan Allah, kekuatan, kekuasaan. Jadi dia itu meminta Allah untuk memberikan semua karunia itu dengan apa? Dengan berwasilah kelebihan-kelebihan Allah tadi. Ngoten nggih, seperti itu. Ini maknanya doa itu secara 3 bagian. Nah, sekarang kita lanjut. Tapi sebelumnya itu kira-kira bagus enggak doa ini sekilas? Bagus nggih. Nah, seperti itu. Bukan. Jadi dia meminta perantara dengan apa? Kelebihan-kelebihan Allah tadi, memiliki keagungan, nggih, dan yang lain-lain. Bisa juga dengan apa namanya? Asma Allah. Dengan Asmaul Husna, ngoten nggih. Pagi-pagi kita minta rezeki lancar, tatkala buka toko, ya atau ya apa namanya? Ya Rozak, kowe pemberi rezeki, ngoten nggih. Al-Fat, engkau adalah pembuka rezeki, maka lancarkan rezekiku pagi ini, kan ngoten nggih. Ya Allah, engkau maha penyembuh, tolong sembuhkan ngakak, ngoten nggih, doa-doa kesembuhan. Itu juga bagian dari apa? Berwasilah dengan nama Allah, ngoten nggih. Seperti itu. Nah, pembahasan fikihnya ini yang perlu kita dalami di sini mengenai doa yang pertama ini tadi. Hukum membaca doa ini. Jika terdapat doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan permintaan yang kita inginkan, maka lebih baik dan lebih utama bagi kita untuk membaca doa tersebut. Para ulama mengatakan, kalau kamu setelah sholat duha punya hajat, apa hajatmu itu, ya lebih baik berdoalah dengan hajatmu itu tadi. Apalagi kalau ada doa dari Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan hajatmu, pakai itu lebih baik. Itu kan lebih utama. Doa dari Al-Quran, dari sunnah Nabi atau hadis Nabi, dan itu sesuai dengan hajat kita, itu malah lebih baik. Namun jika tidak menemui atau kita tidak mengetahui apa doa yang terdapat dari Al-Quran dan As-Sunnah itu, maka kita dapat berdoa kepada Allah dengan doa kita sendiri sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau tidak tahu, tidak ngerti, sudah, ya Allah lancarkan rezeki pagi ini, aku maaf memiliki hutang yang harus aku selesaikan, apa namanya, tanggungan SPP anak-anak. Nah, doa minta gitu saja, seperti itu, daripada menggunakan doa yang kita pelajari ini. Ini menurut para ulama begitu, baik itu dalam perkara dunia maupun akhirat. Hal ini disebutkan karena tidak disyariatkan suatu doa itu harus berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Doa itu sesuai dengan kebutuhan, dengan bahasa yang dipahami, bahasa ibu kalau perlu, Misalnya bahasa Jawa pakai bahasa Jawa, mungkin bahasa Madura, minimal dari planet lain bahasa planetnya, seperti itu, supaya sesuai dengan apa yang diinginkan, Akan tetapi apabila kita ingin memakai doa yang tadi, selama doa itu tidak mengandung dosa, tidak mengandung pemutusan silaturahim atau hal-hal lain yang diselisih syariat, artinya yang diharamkan atau tidak boleh ini, tidak boleh itu, maka doa itu boleh kita baca dan kita mohonkan kepada Allah. Dari sini bisa dipahami gitu. Jadi artinya misalkan ya mau pakai doa tadi tidak masalah, selama doa itu itu bebas dari apa? Hal-hal yang diharamkan. Satu pertanyaan adalah, apakah doa tersebut itu telah bebas dari hal-hal yang dilarang dalam syariat? Nah, itu perlu kita kaji, mengingat doa itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Kalau sudah dari dua itu sudah tidak akan bertabrakan dengan larangan-larangan Allah, seperti itu. Telah disebutkan sebelumnya jamaah rahimakumullah yang kita bahas tadi, bahwa doa itu tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dari penjelasan-penjelasan di atas tadi, kita dapat mengetahui hukum membaca doa setelah sholat duha yang tadi. Maka secara fikih mari kita cermati doa ini dari dua sisi. Mencermati doa itu dari dua hal. Yang pertama apa? Dari sisi redaksinya, ketinggal jelas gini. Dan dari sisi pengamalannya. Redaksi ini pun apa redaksi? Dari susunan kata yang ada di situ, yang menyusun kalimat atau bait doa tadi. Sisi pengamalan itu dalam apa, mempraktekkan. Karena dua hal itu akan berkaitan dengan apa? Tata cara dalam atau kaifiyah dalam berdoa. Intinya kita dapat mengetahui hukum membaca doa tadi, sudah kita bahas. Hukumnya bagaimana? Ya selama ini dan itu tadi, silakan, seperti itu. Misalkan kalau itu sudah bebas dari screening dari apa?
syariat kita ini. Yang pertama, kita membahas dari sisi fikih itu tentang redaksinya dulu, susunan tadi yang tadi. Setelah saya bahas tadi dengan panjenengan kan, bagus enggak doa itu? Bagus nggih? Nah, artinya bagus. Nah, maka kita perhatikan dari sisi redaksi doa ini. Jika kita perhatikan dari sisi redaksi doa ini, kita itu tidak menemukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dibahas dari awal tuh tidak ada yang bertentangan, kecuali ini loh, kecuali apa? Pada kalimat ini ada kecualinya nih, ada kecualinya ini yang perlu kita pahami. Karena apa? Ya, pengecualian ini yang harus kita cermati bersama. Namanya kecuali ini ya, berarti ini perlu diperhatikan. Pada kalimat bihaqqi duhaika, ya Allah, atau dengan haqqi duhaika, dengan apa? Kebenaran waktu duha adalah milikmu. Demi waktu duha itu adalah yang hak waktu milikmu, sederhananya. Kalimat ini yang jadi sorotan. Kira-kira sudah bisa memahami belum? Kalau sudah ya selesai yang tadi. Kalau belum kita bahas lagi. Oh belum ya, kita lanjutkan. Kalimat bihaqqi duhaika itu, kalimat ini sesungguhnya ditujukan sebagai wasilah agar doa ini lebih mudah dikabulkan. Dia wasilah dengan apa? Waktu duha, yaitu milik Allah. Akan tetapi bertawasul dengan hak waktu duha itu merupakan tawasul yang dilarang. Bisa dipahami di sini? Ternyata itu adalah tawasul yang dilarang, memakai perantara yang dilarang. Karena apa? Karena tidak diketahui dalam syariat bahwa waktu duha itu memiliki hak atas Allah yang menjadikannya Allah tuh harus mengabulkan doa tersebut. Ya Allah, demi waktu duha maka berikanlah ini. Nah, seperti itu. Nah, didikte, artinya bukan didikte dulu, tapi waktu duha, demi waktu duha yang sempit itu engkau ya kalau bisa selesaikan ini ya Allah, gitu loh. Mempersempitkan khusus waktu duha ini untuk Allah segera menyelesaikan permintaan kita yang kita tidak kemana-mana itu tadi, yang jauh dekatkan, yang di langit turunkan, yang di bawah keluarkan, dan yang lainnya, yang sulit mudahkan, yang halal, bahkan yang haram suruh halalkan, seperti itu, mensucikan. Nah, maka tawasul kepada Allah dengan sesuatu yang bukan merupakan wasilah menurut syariat itu ya tidak boleh, apalagi meminta Allah untuk menyelesaikan sesuatu atas dasar waktu duha yang sempit ini. Bi itu kan dengan, ada 14 makna dalam bahasa Arab itu tentang kata bi, diantaranya kan dengan makna dengan, dengan. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita harus memahami kedudukan tentang kalimat bihaqqi duhaika. Dengan kata lain, jamaah rahimakumullah, manusia tidak berhak bertawasul dan bersumpah atas nama waktu, terlebih waktu duha itu sendiri. Justru Allah lah yang memiliki atau hanya yang boleh bersumpah atas nama waktu, baik itu waktu duha. Alasannya apa? Karena mereka semua itu adalah ciptaan Allah. Tidak boleh kita manusia itu bersumpah dan juga menggunakan ciptaan Allah itu untuk apa? Ya, untuk memaksa Allah atau bahkan untuk sebagai wasilah. Karena Allah sudah sering di dalam Al-Quran sudah banyak disebutkan. Hanya Allah yang boleh, seperti wal asr, demi masa atau waktu. Yang boleh mengucapkan demi waktu itu siapa? Allah. Bisa dipahami sini? Makanya ada lagu, dan demi waktu yang bergulir itu ya tidak boleh itu digunakan. Dia bersumpah dengan waktu yang itu milik Allah. As-saat, Allah itu adalah ya waktu itu, pemilik waktu, penguasa waktu. Apalagi waktu duha, tidak boleh. Itu Allah yang boleh bersumpah. Ada yang tahu dasarnya? Allah SWT berfirman, wasyamsi wadduha. Allah itu yang boleh. Bahkan yang lain banyak. Waktu malam, walaili idza, ada lagi walaili idza as'as. Waktu subuh tidak boleh, wasubhi idza
tanafas. Itu Allah semua yang punya, ngoten nggih. Nah, maka ya redaksi tadi bertabrakan dengan hak Allah ini, ngoten nggih. Kita bolehnya saya bersumpah dalam hati demi Rob yang menguasai Ka'bah, bukan demi Ka'bah loh, tidak boleh. Demi Allah penguasa Ka'bah. Hadisnya kan gitu, ada orang bersumpah itu sama Nabi, tidak boleh kamu. Keliru, sumpahnya begini. Nah, seperti itu dikoreksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu kita mengetahui doa tadi memiliki apa? Persoalan yang pokok. Misalkan itu diganti bi'izzatika, demi kemuliaanmu, mungkin kira-kira ya lumayan baguslah daripada bihaqi tuhaika, dengan bi'izzah, dengan apa, kemuliaan, seperti itu. Kalau mau disesuaikan, kalau tidak mau jangan dibaca pada bagian itu, karena itu tidak diperbolehkan. Sekali lagi nggih, itu adalah hak Allah yang boleh memakai sumpah terhadap apa, hal-hal yang diciptakan oleh Allah. Wal fajri, lo demi waktu apa, fajar, kan ngaten nggih. Sama banyak di Al-Qur'an itu. Maka itu kita tidak boleh melakukan hal seperti apalagi memaksa Allah demi waktu Tuhan yang mepet ini, waktu Tuhanmu tuh ya ini. Nah, ini dedes Allah yang tidak baik, ngaten nggih. Enggak ada yang ditanyakan atau malah bingung, ngaten nggih. Jangan semaput loh nggih. Aduh kadung. Ya, enggak. Nah, itu pembahasan kita dari segi apa tadi? Redaksi. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi dari sisi pengamalan, dari mengamalkannya. Nah, kita pelajari lagi, nah, dari sisi pengamalan itu terdapat pengkhususan doa ini untuk dibaca setelah sholat duha. Kan jelas nggih? Itu tadi khususkan untuk setelah duha, dan ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Karena apa? Hal ini dapat membuka pintu perbuatan bid'ah, membuat-buat, mengkhususkan, padahal tidak khusus, jangan dikhususkan, kecuali itu ada tuntunannya. Dikhususkan ke sana boleh, waktu meskipun doa ini umum bisa dipakai di sana, nah, itu silahkan. Itu yang berhak ya Rasulullah, karena apa? Perintah dari Allah, pakai doa itu di situ tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Karena jamaah rahimakumullah, salah satu bentuk bid'ah adalah dengan mengaitkan suatu ibadah. Itu cirinya bid'ah niku nggih. Itu adalah mengkaitkan suatu ibadah itu dengan apa? Pertama, tempat. Doa iki lek maca kudu ning ngono nggih. Ning masjid kae apa ning pas apa ya gitu, tempat ning kuburane kae, ngoten nggih, seperti itu. Oh, ning raudhah iki dongane apa ada seperti itu. Misalkan iki nek doa apik iku wacana ning raudhah, iki doa apik pas lek kowe ning ngarepan Masjid Nabawi, seperti itu nggih. Depan masjid harus baca gini, tempat, ngoten. Lek kamu sholatnya di lapangan doanya gini, ya gitu. Juga dengan waktu. Iki macane iki waktune antara maghrib sampai isya, seperti itu nggih, antara waktu maghrib sampai isya, atau pada waktu kamu sebelum masuk masjid, kayak ini tadi, pada waktu duha, selebihnya waktu duha tidak boleh, dan seperti itu. Nah, ini dikhususkan. Kan banyak nggih panjenengan menjumpai pengkhususan amalan. Iki macane setahun pisan, Kang, pas wayah ngene, seperti itu kan wonten nggih. Ora oleh maca sembarang kalir, seperti itu. Cara membacanya harus runutannya gini, sekian ngoten nggih. Ini setelah itu ini, terus yang kedua jumlahnya macane ping sekian ngoten nggih. Ya, memang ada perintah menentukan bacaan itu dalam bilangan jumlah tertentu, tapi itu kalau dari Rasulullah ya silahkan, ngoten nggih. Ini baca 3 kali, ini misal 11 kali, dan yang lain-lain ini 33 kali, 33 kali, tutup satu kalimat pengagungan kepada Allah, la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, itu silahkan. Tapi kalau iki 1000 ngono, terus sing iki engko 200, nah seperti 200, sing iki 201 aja luwih lho, seperti itu. Nah, ya itu siapa yang nyuruh, kan ngaten nggih. Sederhananya, lu siapa, kan ngaten nggih, menentukan, ya seperti itu. Biasanya gitu. Tidak boleh gini, ini harus gini. Caranya itu bacanya sebelum ini tidak boleh, ini tidak boleh kualik gini, walah tambah mulek mumet, akhirnya tidak jadi ngamal. Karena apa? Sumpek, ngoten nggih. Wah, kayak aturan ndonga sekarek ngene selesai bar, seperti itu nggih. Padahal syariat itu tidak mengait-ngaitkan dengan hal tersebut, kecuali memang ada perintahnya, ngoten nggih.
Dan terlebih lagi jika ada orang yang menjadikan dan meyakini doa ini sebagai sunnah yang dibaca setelah sholat duha. Jadi doa ini bukan dari Al-Quran, bukan hadis. Ini memang disusun dengan beberapa makna kebaikan, tapi kok dia mengkhususkan iki nggih duha lagi. Ini kan persoalan, ora oleh gitu bukan duha kan ngoten nggih. Nah, berarti ada dong doa khusus setelah sholat tahiyatul masjid kan ngoten nggih. Bar tahiyatul masjid bacanya ini loh ngoten nggih. Ba'da sholat tohur, setelah wudu, doa sholat 2 rakaat ada doanya. Oh, nah itu bikin doa-doa sendiri, nah itu tambah banyak, tambah repot, nonton gitu, seperti itu. Itu ciri bid'ah. Ya, maka itu jamaah rahimahullah. Nah, setelah kita mengetahui hal itu, maka para ulama mengatakan lebih baik bagi kita untuk membaca doa lain yang berasal dari Al-Quran dan as-sunnah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang akan kita mohonkan kepada Allah. Daripada gitu sudahlah, sesuai hajatnya cari di Al-Quran atau hadis. Nah, kalau tidak ada ya pakai cara yang sederhana tadi. Jika kita menghadapkan keluasan atau keluasan rezeki dari Allah, misalkan kita memang ingin mendapatkan karunia Allah, rezeki dicukupkan dari pagi sampai sore, sebagaimana perintah Allah sholat duha 4 rakaat secara total, itu maka bisa kita mengambil doa-doa yang dari Al-Quran atau as-sunnah, diantaranya ada. Kalau memang ingin mengambil doa yang intinya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, di Al-Qur'an ada, dan ini diamalkan oleh seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Doanya